Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk maksimalkan salah satu bulan yang mulia, bulan Rajab, yang mana bulan Rajab amal ibadah dalamnya dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan selain bulan mulia. Dan kita masih berbicara tentang hadis-hadis zikir dan doa dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram. Dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa khatam sebelum bulan Ramadan. Dan innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu dilihat pada penutupnya. Dan tidak terasa kurang lebih hampir 2 tahun pengajian kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampai kita tiba di beberapa pertemuan terakhir. Kita berada di bab terakhir, yaitu bab zikir dan doa, dan sudah kita bahas 5 hadis dalam kitab ini. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar atau yang dijuluki Abu Hurairah dengan kunyahnya, ya bapaknya kucing, karena beliau suka bermain-main dengan kucing sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Dan beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam atau berjumpa dengan Nabi SAW di akhir kehidupan Nabi SAW, tahun ke-7 kurang lebih. Jadi hanya 3 tahun membersamai Nabi SAW, tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Apa? Subhanallah wa bihamdih. Enggak nyampe beberapa detik, Pak. Mi'ata marratin, 100 kali. Khutat khotoyahu, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Begitu terus sampai 100 kali. Allah akan hapus dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Bapak-bapak yang kerjanya nelayan atau sering ke laut, ya, melihat buih-buih di tepi pantai, terutama ya laut-laut yang agak kotor, ya, maka kelihatan buih-buih, itu banyak buih-buihnya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, ini adalah perumpamaan yang menunjukkan sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi dengan menghayati maknanya 100 kali, maka dihapuskan dosanya. Dan zikir ini mengandung 2 ucapan. Yang pertama subhanallah, yang kedua wa bihamdi. Subhanallah ini namanya tasbih, bukan biji tasbih, Pak, ya. Apa hukum zikir dengan biji tasbih? Ulama beda pendapat tentang hukum berzikir dengan biji tasbih. Dan pendapat yang lebih tepat wallahu alam adalah boleh. Ya, berzikir dengan biji tasbih hukumnya boleh, karena itu hanyalah sarana. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Meskipun ada sebagian ulama yang mengkritik pendapat ini, tapi yang lebih tepat adalah boleh. Akan tetapi yang lebih baik dengan menggunakan jari, ya. Jadi lebih baik menggunakan jari. Adapun pakai biji tasbih boleh. Akan tetapi kalau seandainya menggunakan biji tasbih di hadapan manusia, ini lebih baik jangan. Kenapa? Karena ya khawatir timbul rasa ujub, ya, kita sedang berzikir subhanallah, ya, sehingga ya dicap sebagai orang soleh oleh orang-orang, wih rajin zikir, kemana-mana bawa biji tasbih. Tapi kalau di rumah sendirian habis sholat malam misalnya, kita kadang lupa Pak Ustadz pakai jari, nggak masalah, ya, karena itu adalah sebuah sarana, ya. Tapi yang lebih tepat menggunakan jari, karena jari ini akan bersaksi nanti di hari kiamat. Jadi tasbih artinya adalah penyucian terhadap Allah. Artinya menyucikan Allah dari beberapa hal, segala kekurangan, aib, cacat, celah. Itu yang pertama. Apa arti tasbih?
Subhanallah, maha suci Allah, menyucikan Allah yang pertama dari kekurangan, aib, cela yang ada pada Allah. Allah salah, Allah lupa, Allah misalnya zalim. Ini adalah sebuah ucapan-ucapan yang menyelisihi penyucian Allah dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, menyucikan Allah dari sifat yang tidak layak untuk Allah, tidak tercela. Punya anak tercela nggak Pak? Punya anak tercela nggak? Punya anak? Bapak-bapak punya anak nggak? Tercela atau tidak? Tidak. Punya istri tercela atau tidak? Tidak. Tapi ketika disandarkan kepada Allah jadi tercela. Ya, jadi tercela. Jadi yang kedua adalah menyucikan Allah dari sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya ya itu tidak tercela bagi makhluk. Ya, istirahat, tidur, tercela tidak? Tidur. Enggak bagi makhluk. Makhluk butuh tidur, tapi ketika disandarkan kepada Allah, Allah berlepas diri dari sifat tersebut. Yang ketiga adalah menyucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk atau yang dikenal dengan tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya jenggot seperti makhluk, Allah duduk seperti makhluk. Ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai tasbih tadi. Jadi intinya tasbih menyucikan Allah dari apa? Yang pertama, kekurangan. Yang kedua, sifat yang tidak layak untuk Allah. Yang ketiga, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, wa bihamdihi, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya alhamdulillah, tahmid. Jadi yang pertama adalah tasbih, yang kedua adalah tahmid. Tahmid artinya adalah memuji Allah karena dua hal. Yang pertama adalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hidup, kita bisa punya harta, punya anak, punya istri, ya, kita bisa belajar ilmu agama, kita bisa punya pekerjaan yang nyaman, rumah yang ya kondusif, kendaraan ya yang layak untuk dipakai berkendara. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita puji Allah karena sifat-sifat yang indah, yang mulia yang ada pada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Itu adalah sifat-sifat terpuji yang Allah layak mendapatkan pujian. Jadi itu arti subhanallah wa bihamdih, tasbih dan tahmid. Menyucikan Allah dari tiga hal tadi dan memuji Allah karena dua hal tadi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah wa bihamdih, tasbih dan tahmid ini pahalanya memenuhi langit dan bumi, Pak. Masya Allah nih, wajar aja kalau kita sebut 100 kali dihapuskan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Dan hadis ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah sama kita. Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak dengan amalan yang sedikit. Dan ini menunjukkan keutamaan zikir. Zikir itu adalah amal yang sedikit tapi damage-nya, dampaknya besar. Bayangkan dosa-dosa sebanyak buih di lautan dihapuskan karena subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Yang kalau kita sebutkan mungkin tidak sampai 10 menit, Pak. Ya, coba dipraktikkan challenge. Ya, pulang ini misalnya ya di rumah subhanallah wa bihamdih 100 kali. Berapa? Hitung pakai stopwatch. Mungkin 5 menit atau mungkin 10 menit. Tapi apa? Kita dilalaikan dari hal ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya terkadang memberikan sebuah amalan yang besar itu dilihat dengan ujian juga yang besar. Contoh, semakin lalai kita, semakin besar pahalanya. Kenapa kita sering melupakan ini? Karena besar pahalanya, kadang kita lalaikan. Karena beribadah di waktu lalai, al-ibadah fil haraj kal hijrati ilayya, kata Nabi SAW, beribadah di waktu manusia lalai, di saat bencana, di saat susah, di saat genting, itu seperti hijrah kepada Nabi SAW. Ustadz, apakah semua dosa yang dihapuskan karena subhanallah wa bihamdih ini? Ulama berbeda pendapat.
Jumhur ulama mengatakan hanya dosa-dosa kecil, karena di antara yang kita yakini kalau dosa besar harus dengan taubat. Akan tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat enggak. Ini hadisnya umum. Hutat khotoyahu, dihapuskan dosa-dosanya, enggak disebut dosa besar atau dosa kecil, enggak disebut. Artinya mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Itu harapan kita. Akan tetapi ya lebih hati-hati, lebih amannya keluar dari perbedaan para ulama, kita mengambil pendapat jumhur yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar wal iyazubillah, hendaklah kita bertobat dari dosa-dosa tersebut. Mungkin ada yang bertanya, 100 kali itu apakah sekali duduk ataukah boleh dicicil 5 atau 10 gitu. Ya, atau 20. Kita ini kadang 5 menit masih minta cicil Pak ya. Jawabannya adalah boleh. Boleh sekali duduk, boleh dicicil. Pagi 50, malam 50 boleh. Atau misalnya sebelum sholat 10, setelah sholat 10. Karena umum, yang nggak boleh adalah menjadikan ini kekhususan, karena nggak ada dalilnya mengkhususkan hal demikian. Tapi secara umum diperbolehkan, mau waktunya pagi, siang, sore, malam, mau di rumah, di masjid, di kamar, ya di taman, di kendaraan, boleh semuanya. Akan tetapi kata para ulama yang lebih afdol adalah sekali duduk, karena menunjukkan konsistensi suatu ibadah. Ya, ibadah. 100 kali zikir tadi subhanallah wa bihamdi sekali duduk itu pahalanya lebih besar. Boleh enggak 120, 130? Ya. Jawabannya ulama pun berbeda pendapat. Imam Nawawi, Imam Iraqi mengatakan boleh. Jadi ketika ada zikir yang ada jumlahnya 150 misalnya, maka kata mereka kurang lebih nggak masalah. Jadi kalau 100 saja dapat, apalagi 120 begitu. Ya, akan tetapi yang lebih hati-hati kalau ada jumlahnya, namanya zikir muqayyad Pak. Zikir muqayyad itu zikir yang sudah ada jumlahnya, kayak ini 100. Ya, mi'ata marrah 100 kali, maka hendaklah jangan lebih dari 100. Sebagai ketundukan kita kepada hadis, ya, mengambil zahirnya hadis. Lagi pula kalau kita harus 100, maka kita akan perhatian dengan hitungan tadi. Ya, beda kalau yang penting 100 lebih. Ya, jadi kita nggak fokus. Tapi kalau 100 kita hitung subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Benar-benar kita hitung. Jadi ada penghayatan dan pemaknaan berbeda dengan zikir yang mutlak. Kita bahas kemarin misalnya zikir mutlak, ya, atau akan bahas nanti zikir mutlak misalnya memperbanyak disunahkan istighfar, astagfirullah mutlak, memperbanyak salawat, tidak ada jumlahnya, salawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka ini tidak ada batasannya, berbeda dengan dalil-dalil yang ada batasannya. Wallahu taala a'lam. Oleh sebab itu hendaklah mengingat keutamaan zikir ini subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka jangan sampai hilang kesempatan ini, atau jangan sampai nggak pernah melakukan zikir ini. Ya, main futsal misalnya subhanallah bihamdi gol, lanjut lagi subhanallah bihamdi. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Tukang, ya, seorang tukang yang ketika istirahat duduk berzikir. Kenapa? Zikir ini adalah amalan yang mudah dimanapun kapanpun dan tidak diwajibkan bersuci. Ya, tidak diwajibkan bersuci. Dalam keadaan hadas pun kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbedakan oleh para ulama, ya, pendapatnya adalah menyentuh Quran atau membaca Al-Quran. Meskipun yang lebih tepat wallahu alam adalah tidak disyaratkan. Tapi sebagai kehati-hatian untuk menyentuh mushaf, hendaklah dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas atau hadas besar, ya. Wallahu ta'ala. Ini hadis yang ke-6. Apa hadis yang ke-6 Pak? Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi 80 atau 90 kali? 100. Apanya yang diampuni? Dosa-dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan, Masya Allah. Satu dah hadis ini aja kita pegang, Masya Allah udah. Ya. Kemudian hadis yang ke-7. Wa an Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah bintil Haris adalah salah satu ummahatul mukminin.
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Juwairiyah. Dulu namanya Barrah, kemudian namanya diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dulu ditawan Bani Mustalik, ya, dalam perang Bani Mustalik ditawan, ya, Juwairiyah. Kemudian jadi tawanan budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bebaskan, merdekakan Juwairiyah dan beliau nikahi. Setelah tahu sahabat bahwasanya Nabi membebaskan Juwairiyah dan menikahi Juwairiyah, kan Bani Mustalik itu kalah ketika itu, jadi tawanan para sahabat. Maka sahabat mikir, oh berarti budak saya ini adalah keluarganya, besannya istri Nabi, iparnya Nabi, ya, atau keluarga istrinya Nabi. Sehingga wah, kalau gitu saya juga bebaskan. Artinya semua sahabat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 membebaskan budak-budak dari Bani Mustalik, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah nih, dalam tanda kutip politik dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahi wanita terpandang di suatu kota untuk mendapatkan hati masyarakat di sana. Seperti kisah siapa? Ustadz Abdul Twasikal, ya, hafizahullah taala. Ya, beliau di Gunung Kidul ketika KKN, ya, kemudian kenal dengan kiai di sana. Kemudian beliau habis kuliah menikah dengan anak kiai di sana, dan sekarang masya Allah jadi kiai di sana. Saya pernah dibonceng beliau hafizahullah ketika di Gunung Kidul. Orang-orang di pinggir desa itu bilang, "Assalamualaikum kiai." "Waalaikumsalam." "Assalamualaikum kiai," gitu ya, kiai muda gitu ya. Ini Juwairiyah, ini Juwairiyah. Sehingga orang mengatakan tidak ada wanita yang lebih berkah pernikahannya terhadap masyarakatnya, terhadap kaumnya, dibandingkan Juwairiyah bintil Haris. Dan Juwairiyah ini adalah seorang wanita yang suka berzikir kepada Allah, suka bertasbih, suka beribadah. Ya, apalagi untuk ibu-ibu ini bagus sekali. Zikir itu adalah amalan yang masya Allah. Nyuci bisa berzikir, ya. Saya pernah kisahkan kemarin waktu saya bantu ustadz saya pindahan rumah, ya. Saya masuk ke rumah beliau sedang pindahan, itu di depan wastafel itu ada zikir, Pak. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ketika umrah pun misalnya dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah, ya, di jalan-jalan tuh ada subhanallah, walhamdulillah, zikir. Dibandingkan Asmaul Husna lebih baik zikir, Pak. Ya, dibandingkan Asmaul Husna, ya, seperti yang di Morenim, ya, lebih baik kalau Bapak punya uang misalnya zikir tuh, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Atau bikin status subhanallah, walhamdulillah. Teman yang baca itu, yang lihatnya berzikir karena perantara kita. Beliau dikisahkan, ya, Nabi sejak ketika itu bermalam di rumah Juwairiyah. Kemudian beliau pamit mau ke masjid untuk sholat. Ketika itu Juwairiyah duduk di tempat sholatnya di kamarnya, ya, dia berzikir. Kemudian Nabi habis sholat subuh ada keperluan, ya, mungkin bertemu dengan sahabat atau ngisi kajian, ya, atau menjawab fatwa dari para sahabat. Pulangnya duha, mungkin jam 8, jam 9. Ketika pulang ke rumah, Juwairiyah masih di tempat duduknya, masih berzikir. Subhanallah, subhanallah. Ditanya oleh Nabi SAW, "Juwairiyah, kamu dari tadi masih tetap di sini, nggak beranjak?" "Iya ya Rasulullah, saya dari tadi di sini." Kemudian beliau mengatakan, "Qala li Rasulullah laqad qultu ba'daki arba'a kalimat." Ya, sesungguhnya aku udah berzikir, ya, sejak meninggalkan kamu pagi tadi dengan 4 kata atau 4 kalimat. La wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanathunna, yang kalau seandainya zikir saya yang cuman 4 tadi dibandingkan dengan zikir kamu sejak subuh sampai sekarang, mungkin dari jam 5 sampai jam 8, jam 9, itu akan seimbang, itu akan setara. Bahkan bisa jadi yang 4 saya sebutkan ini lebih berat dari apa yang kau sebutkan tadi. Nah, jadi ini Pak, cerdasnya seseorang, kadang ada amalan yang sama tapi ada yang lebih dibandingkan yang lain. Semua kita pengen ibadah, cuman kita akan cari mana ibadah yang menggunakan waktu sedikit untuk keuntungan sebesar-besarnya. Contoh misalnya sedekah, sama-sama sedekah. Satu sedekah, misalnya untuk orang miskin,
ya, untuk orang miskin belum ngaji, ngerokok misalnya. Satu sedekah dengan jumlah yang sama untuk keramik masjid misalnya. Ini kan beda, nominalnya sama, tapi apa? Lebih berat pahala keramik masjid. Kecuali sang miskin tadi mungkin ada satu sisi sangat membutuhkan, kalau nggak dikasih bisa meninggal gitu, ya bisa jadi mengalahkan. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap ibadah itu satu pahalanya, ada yang lebih dibandingkan yang lain. Kemudian Nabi mengajarkan apa bacaan itu bagi teman-teman yang biasa zikir pagi, insyaallah ya biasa menyebutkan ini ya, karena ada di zikir pagi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya, ada 4 ya. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian apa? Itu awalnya. Yang pertama adada khalqi, yang pertama. Yang kedua wa ridho nafsi, yang ketiga wa zinata arsyih, yang keempat wa midada kalimati. Akhrajahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi zikir ini, tasbih ini seringkas, cuman 4 kalimat, tapi pahalanya bisa seimbang atau melebihi apa yang disebutkan zikir yang disebutkan sang istri beliau Juwairiyah radhiyallahu anha dari subuh sampai pagi, Pak. Kenapa? Karena maknanya memang luar biasa. Subhanallah wa bihamdi kita bahas tadi. Ada tasbih, ada tahmid. Yang kedua, yang pertama ya, beliau mengatakan adada khalqihi, sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan makhluk Allah ada berapa banyak? Malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit, yang setiap hari masuk 70.000 malaikat, 70.000 setiap hari. Yang udah keluar nggak bisa masuk untuk kali kedua. Berarti 70.000 yang baru, 70.000 yang baru, besok 70.000 terus. Sampai langit-langit berdecit karena banyaknya malaikat. Manusia, ya pergilah misalnya kemana? Pasar malam, ya, atau ke mall, atau kemana yang rame-rame. Wah, manusia semua. Hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan di lautan, itu semuanya ya jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala ya waridho nafsi, dan sebesar ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, menunjukkan Allah punya sifat ridho. Artinya sebesar ridhonya Allah. Allah ridho kepada siapa? Kepada orang-orang yang soleh. Berapa banyak orang-orang yang soleh dari para nabi, ya, al-anbiya, un-nabiyun, was-siddiqin. Yang kedua orang-orang yang siddiq. Yang ketiga syuhada, orang yang syahid, was-solihin, orang yang soleh. Ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah luar biasanya wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu secara bahasa singgasana. Mohon maaf, ranjang ya, secara bahasa singgasana kalau bahasa kita. Tapi jangan bayangin kayak ranjang kita di rumah, enggak. Ya, tapi itu hanya sebuah bahasa yang menunjukkan ya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi. Karena di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Di atas arsy ada kursi. Kursi ini kalau kita tempat duduk, Pak. Kalau kursi Allah untuk apa? Untuk tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan kayak, jangan ya. Nggak boleh kita memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani saja. Kemudian di atas itu ada langit, di bawahnya ada air. Di bawah air ada langit yang ketujuh. Setiap langit, 7 langit sampai 6, langit 6 sampai langit 5 itu jaraknya 500 tahun. Artinya tinggi sekali arsy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saking tingginya arsy Allah Subhanahu wa taala, pemikul malaikat, pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 8 saja, dikisahkan daun telinga dengan pundaknya. Kalau kita berapa senti? Ini setengah, nggak nyampe 30 cm, mungkin 15 cm. Tapi ya antara pundaknya malaikat pemikul arsy sampai telinganya, daun telinganya itu 700 tahun perjalanan.
Kita usia 70 tahun baru 10% perjalanan udah meninggal. Ya, ini 700 tahun. Subhanallah. Itu pundak sama ininya aja, belum tingginya, belum lagi arsy Allah yang dipikulnya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, wa midada kalimati, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi 109, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Seandainya lautan, samudra Pasifik, Atlantik, apalagi ya, samudra Antartika, ya, samudra Hindia, samudra Pasifik, semuanya menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka niscaya itu air laut akan habis sebelum menulis semua kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kita membawa 2 kali lipatnya, 2 kali lipat samudra ini, dikalikan ada 2 bumi, semua samudranya dijadikan kalimat tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kalamullah. Dan ingat Pak, ketika dikatakan kalamullah bukan hanya Al-Quran, karena Allah itu berbicara kapanpun Allah kehendaki, ya, dan apapun yang Dia kehendaki. Sampai sekarang Allah berbicara. Ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menunjukkan banyak sekali tinta yang digunakan untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman 27. Kata Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan pena, ya, semua pohon dijadikan pena, dan semua laut, 7 lautan di bumi dijadikan sebagai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka itu tidak akan mencukupi. Artinya masih kurang, Pak. Ya, padahal penahnya aja udah sebanyak pohon-pohon di dunia. Kalimantan itu banyak masuk hutan. Ya, Amazon misalnya di Afrika sana, ya, dijadikan semuanya untuk menulis kalimat Allah, samudra sebagai tintanya, maka itu pun tidak akan mencukupi. Ini luar biasa. Dan ini termasuk zikir pagi, Pak. Zikir pagi, dan diantara bekal yang harus kita jaga adalah zikir pagi dan petang. Ya, bahkan bisa kita katakan sayang banget kalau ada ikhwan udah ngaji nggak hafal zikir pagi petang. Ustaz nggak hafal, ya udahlah nggak apa-apa, ada buku, jangan sampai nggak baca zikir pagi petang. Ya, kalau emang nggak bisa semuanya, beberapa saja. Ya, jadi usahakan, apalagi waktunya Pak, afdolnya memang pada subuh sampai terbitnya matahari. Tapi kalau seandainya pun lewat dari sana nggak masalah, kata para ulama. Begitu juga zikir sore, pada asar sampai terbitnya matahari. Tapi kalau malam pun nggak masalah. Ya, enggak masalah. Ini zikir yang luar biasa. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini hadis yang ke-7. Jadi udah punya 2 ini oncak zikir nih. Yang ke-8, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, sahabat Nabi. Ya, salah satu termasuk sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatu shalihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Al-baqiyatu shalihat itu adalah ucapan la ilaha illallah tahlil, wa subhanallah tasbih, wallahu akbar takbir, walhamdulillah tahmid, wala haula wala quwata illa billah itu apa namanya? Kalau tahlil kita tahu Pak ya. Ya. Yang bedanya kita tahlil yang sebelah tambah an Pak, ya. Yang kedua tasbih, yang ketiga takbir, yang keempat tahmid, yang kelima apa? La haula wala quwata illa billah itu ada nama lain, yaitu hauqalah. Apa namanya?
hauqalah. Hauqalah itu artinya la haula wala quwata illa billah. Ada yang bilang hauqalah, ada yang bilang haulaqah, tapi lebih ma'ruf penyebutan hauqalah. Sebagian ulama melemahkan hadis ini, ya di sini akhrajahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dilemahkan sebagian ulama dan disahihkan sebagian lain seperti Ibnu Hibban dan Hakim. Dan ada hadis yang lain dalam Tabrani dalam Mu'jamnya, dikisahkan Nabi SAW pernah keluar menemui sahabat. Beliau mengatakan khuzu junnatakum, ya ambil perisai kalian, ambil tameng kalian. Sahabat bilang, ya Rasulullah, amin aduwin hadar, apakah ada musuh yang datang? Ya kok kita bawa benteng, kok kita bawa perisai, bawa tameng? Enggak, kata Nabi, khudzu junnatakum minan nar. Maksudnya ambillah perisai kalian dari api neraka. Kemudian mengatakan qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah mustaqdamatin wa mustakharatin wa munjiyat wa hunnal baqiyatu sholihat. Sebutkanlah tadi tasbih, kemudian ya tahmid, kemudian tahlil, takbir dan hauqalah, karena dia nanti di hari kiamat akan datang, ya baik depan belakang, kemudian menyelamatkan dari api neraka. Wa hunnal baqiyatu sholihat. Itulah baqiyatu sholihat. Baqiyatu sholihat artinya adalah amal soleh yang pahalanya terus menerus. Dalam surah Al-Kahfi 46 Allah mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Ya, kita senang punya harta, senang. Kita senang punya banyak anak, senang. Dan ini manusiawi, sah-sah saja. Senang dengan harta, senang dengan anak-anak. Karena Allah mengatakan itu perhiasan dunia, yang dengannya dunia seseorang menjadi lebih indah. Dan kita berharap harta bisa jadi orang kaya yang sedekah, anak bisa jadi anak yang soleh. Kita berharap, Pak. Tapi kata Allah, wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi al baqiyatu sholihat, amal soleh yang terus menerus pahalanya itu jauh lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan lebih baik untuk menjadi pengharapan. Artinya kita pengen kaya, biar apa? Biar banyak sedekah, bagus. Tapi apakah mungkin kita akan sedekah, Pak, ketika jadi kaya? Belum tentu. Ketika miskin, pengen sedekah, Pak Ustadz, kalau kaya lupa dengan cita-cita sedekahnya. Yang kedua, anak soleh. Ustadz, saya pengen punya banyak anak, biar apa? Biar jadi anak yang soleh. Betul apa tidak? Ternyata didik anak susah. Ya. Belum lagi lingkungan zaman sekarang, ada gadget, ada apa, susah anak untuk soleh. Sehingga pengharapannya tidak sebesar amal soleh kita. Silakan berharap dengan harta, silakan berharap dengan anak, tapi tolong harapan kepada diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Ngarapin anak jadi anak soleh, belum tentu jadi anak soleh. Lihat, kita sering nggak membaca Rabbi firli wali walidayya, yang udah tua terutama nih. Udah jarang. Belum meninggal kita, belum lama orang tua kita meninggal, udah jarang Rabbi firli wali walidayya. Begitu juga nanti anak kita, al-jazaa min jinsil amal. Akan jarang mereka mendoakan kita, apalagi cucu kita. Kita pernah sering mendoakan kakek kita, nenek kita, paman kita yang udah tiada, bibi kita. Jarang. Sehingga nanti konsekuensinya kita pun akan jarang mendapatkan doa mereka. Sehingga yang paling layak untuk diharapkan adalah al-baqiyatu sholihat, amal soleh kita sendiri. Dan di antara amal soleh itu adalah zikir yang kita sebutkan tadi, 5 tadi. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah tadi. Kenapa kok lebih baik amal yang soleh? Karena amal soleh bisa didapat semua orang, Pak. Nyebut 5 tadi semua orang bisa. Mau dia jomblo, enggak. Mau dia belum punya anak, mau dia orang miskin, mau dia orang melarat, bisa menyebutkan subhanallah walhamdulillah. Sedangkan anak-anak dan harta tidak setiap orang mendapatkannya. Orang miskin tidak punya harta. Orang yang Allah belum kasih keturunan belum punya anak. Sehingga kalau seandainya hanya itulah harapan, Allah tidak adil. Tapi Allah adil.
Allah memberikan semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh kita. Kemudian amal soleh abadi, setia nemeni kita. Sedangkan harta kita, anak kita, ya sekarang kita nggak ditemani anak kita, meskipun sebagian ada yang bawa anak. Jadi kalau pergi misalnya jalan-jalan, anak nggak nemenin kita. Harta kita kadang bisa hilang, nggak nemenin kita, kadang bisa habis, nunggu gajian bulan depan, nunggu pemasukan selling atau closing lagi. Karena sekarang sudah tidak ada, tabungan sudah menipis, sehingga amal soleh lebih diharapkan. Kemudian selanjutnya, kalau amal soleh kenikmatannya sempurna. Kalau harta ya kadang biasa-biasa saja. Anak kadang bikin kita kesel, bikin kita marah. Jadi nikmatnya tidak sempurna. Inilah yang menunjukkan bahwasanya amal soleh lebih harus kita harapkan. Silakan suka dengan harta, suka dengan anak, tapi jangan sampai kesukaan kita kepada duanya melalaikan kita dari sesuatu yang lebih baik dan lebih kita harapkan, yaitu al-baqiyatus sholihat, amal soleh kita, termasuk pengajian kita pada malam hari ini. Jadi hadis ini menjelaskan ada 5 tadi yang menjadi baqiyatus sholihat, zikir. Di antara baqiyat sholihat kata para ulama berdasarkan hadis ini adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan hauqalah. Ini termasuk contoh menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Ya, al-baqiyatus sholihat. Apa sih al-baqiyatus sholihat ini? Ternyata penafsirannya ada dalam sebuah hadis. Ya. Yang pertama tasbih sudah kita bahas, tahmid sudah. Tahlil apa tahlil? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kita bahas juga sebelumnya. Kemudian takbir, Allah Maha Besar, artinya Allah Maha Besar dari semua sifatnya, dan tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di momen-momen ibadah selalu dikaitkan dengan takbir. Azan, Allahu Akbar, azan, takbir. Ketika sholat, Allahu Akbar, takbir. Ketika menyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, jebret. Ketika melempar jamrah, Bismillah, Allahu Akbar. Artinya di momen-momen ibadah, ya Allah mensyariatkan takbir agar kita tahu Allah lebih besar dari segala sesuatu. Lagi disuruh bos, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekerjaan ini besar, proyek ini besar, tapi Allah lebih besar. Tutup pekerjaan, ke masjid. Ya. Dan baqiyat sholihat ini, ya, ini termasuk jumhur mengatakan adalah zikir tadi. Ini arti baqiyat sholihat. Ini pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan semisalnya. Adapun ada sebagian ulama sahabat yang menafsirkan baqiyat sholihat adalah sholat yang 5 waktu. Ini pendapat yang kedua. Ya, dia mengatakan baqiyat sholat adalah sholat 5 waktu. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga. Semua amal soleh itu adalah al-baqiyatus sholihat. Jadi hadis ini hanya menyebutkan sebagian contoh saja. Bukan berarti selain ini enggak baqiyat sholihat, enggak. Tapi baqiyatus sholihat artinya adalah amal-amal soleh yang terus-menerus pahalanya. Terutama amal-amal jariyah. Ini hadis kita yang ke-8, yaitu memperbanyak 5 zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan insyaallah enggak ada yang enggak hafal ini, Pak. Ya, yang pertama mungkin tadi hafal semua. Yang kedua mungkin ada yang enggak hafal, ya. Zikir pagi petang tadi masih mengandalkan buku misalnya, enggak masalah. Tapi ini baqiyat sholihat ini yang lebih baik daripada harta dan anak-anak. Bagi kita yang misalnya nggak punya harta, maka jangan sampai kalah dengan orang-orang kaya yang punya harta, sedekah dengan cara berzikir. Dan masih ingat bagaimana kecemburuannya para sahabat-sahabat miskin yang datang ke Nabi mengeluh, bukan mengeluh nggak punya harta, ya, tapi bukan mengeluh karena kemiskinan, enggak, bukan mengeluh karena kemelaratan, tapi mengeluh karena tidak bisa sedekah. Subhanallah. Ya enggak, ya Allah susah nih anakku, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa pelesiran, tidak bisa baju bagus. Enggak mikir kayak gitu mereka. Mereka mikir, ya Allah, ya Rasulullah, zaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya tuh, ya mereka membawa pahala yang banyak. Mereka kami sholat, mereka sholat.
Ya, mereka puasa, kami puasa. Mereka pengajian, kami pengajian. Bedanya mereka sedekah, sedangkan kami nggak bisa sedekah. Subhanallah. Jadi pengen kaya untuk sedekah, bukan pengen kaya untuk diri sendiri. Ini hadis yang ke-8 ya. Kemudian hadis yang ke-9 ya, atau ini kita insyaallah lanjutkan karena semenit lagi ya. Semenit lagi atau kita lanjutkan dikit ya. Hadis yang ke-9. Wa an Samurah ibn Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub. Kita agak ngebut karena ngejar target ya, karena masih ada belasan hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu bersabda, ahabul kalami ilallah arba'un. Zikir ucapan yang paling Allah cintai ada 4. Zikir yang paling Allah cintai ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dan tidak masalah kau mau mulai dari yang mana dulu. Jadi enggak ada urutan. Mau A B C D boleh, mau A C B D boleh, mau D C B A boleh. Pokoknya 4 ini adalah zikir yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Zikir apa itu? Kita lanjutkan setelah dengar azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Di hadis yang ke-9 pada malam hari ini, atau hadis yang ke-4 pertemuan kali ini, dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul kalam ilallah, ucapan yang paling Allah cintai. Berarti di antara sifat Allah adalah cinta. Allah memiliki rasa cinta. 4 hal. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dan tidak masalah kau memulai dari yang mana saja. Yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua walhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah. Yang keempat wallahu akbar. Insyaallah hafal semua nih Pak ya. Dan jangan pakai nada ya. Subhanallah ya, walhamdulillah ya, enggak perlu pakai nada ya. Tapi yang jelas ini tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan takbir ini adalah ucapan yang paling Allah cintai. Dan tidak sampai beberapa detik, cuma beberapa detik saja. Jadi kalau lagi ngapa-ngapain, ini adalah zikir yang Allah cintai. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Sehingga habis sholat kita disunahkan menyebutkan ucapan ini. Kemudian sebelum tidur juga disunahkan mengucapkan ucapan ini ya. Jadi ini adalah ucapan yang paling dicintai, atau zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk tadi al-baqiyatus sholihat. Jadi gampang Pak, enggak harus zikir yang kita enggak hafal 1000 kali, enggak. Ya, seperti yang kita dulu sebelum kenal sunnah kan zikir 1000 kali. Dan anehnya ketika zikir itu semangat kita. Ya enggak dulu. Zikir ba'da sholat itu panjang pokoknya, betul. Wah, semangat. Ketika sudah kenal sunnah, ternyata zikir itu sederhana, ringkas, berat sekali Pak. Iya enggak Pak? Ya, astagfirullah, Allahumma tassalam. Masa mau. Padahal dulu ketika dia tahu zikir-zikir yang enggak tahu dari mana itu, wah, enggak ada ngantuknya. Ya semangat. Bahkan ibu-ibu terutama itu 1000 kali benar Pak. Pak Ustadz, saya biasa nyebut zikir ini 1000 kali. Subhanallah, zikir tidak ngerti dari mana ini. Ya, karena tadi, kenapa? Karena tidak digoda oleh setan Pak. Sedangkan zikir yang sesuai dengan sunnah meskipun sederhana ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sederhana dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu jarang kita kerjakan. Kenapa? Ada setan di sana ya yang menggoda kita. Kalau zikir yang syar'i, setan malah ya membuat kita berat untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena setan tidak mau merobohkan bangunan yang udah roboh. Kenapa orang yang berbuat kebid'ahan yang tidak ada tuntunannya begitu semangat, tahan begadang, ya tahan 1 tahun apa itu misalnya, ya, atau 1000 tahun, 100 tahun itu, wah semangat mereka beribadah, salawatan, berzikir dari
mungkin sampai tengah malam dulu. Tapi ya bang, kita yang zikirnya mungkin baca Quran satu halaman aja berat. Alif lam mim. Ketika tutup menghilang kantonya. Kenapa? Karena disitulah namanya ujian. Zikir seperti ini ya ringan secara teori ya. Prakteknya subhanallah langsung ngantuk. Atau disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, ini hadis yang ke-9 dan hadis yang terakhir pada malam hari ini adalah hadis yang ke-10. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi pernah berkata kepadaku, Ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah, ya putra Qais bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau tidak engkau saya tunjukkan salah satu tabungan harta simpanan surga. Ya, tabungan surga. Ya, pengen nggak punya tabungan di surga? Pengen. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Hauqalah tadi Pak, yang artinya la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak ada kemampuan mengerjakan sesuatu amal meskipun sedikit. Tidak bisa melakukan hal meskipun hanya sesaat, kecuali semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa Pak kajian malam ini kalau nggak Allah tolong. Kalau enggak pasti ada anak sakit, istri minta temenin, atau misalnya ban bocor, atau ada kesibukan yang lain. Allah yang tolong kita malam hari ini bisa pengajian. Atau kita sakit, atau kita bisa pergi kemana, atau misalnya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah tidak bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, melainkan semua atas pertolongan Allah. Tidak bisa kita dari miskin menjadi kaya kalau enggak karena Allah. Tidak bisa kita dari sesat menjadi dapat hidayah kalau bukan karena Allah. Dari syirik kepada tauhid kalau bukan karena Allah. Dari bid'ah kepada sunnah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari orang bodoh jadi orang yang berilmu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini arti la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaihi. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Karena itulah kita kalau mendengar hayya 'alas shalah, apa itu sunnah kan? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah tolong saya ya Allah agar bisa sholat. Mau kita mendengar sekencang apapun itu azan, sedekat apapun rumah kita, kalau enggak Allah tolong enggak akan bisa datang. Sehingga apa? Sehingga penting maksud hayya 'ala shalah di sini, maksudnya hauqalah ini adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita ini lemah. Kalau enggak karena Allah tolong enggak akan bisa. Ya, kita menikahi si fulanah, Allah yang tolong. Kita dapat pekerjaan, Allah yang tolong. Kita bisa menghafal satu surat, Allah yang tolong. Bisa sedekah, Allah yang tolong. Bisa berbakti, Allah yang tolong. Sehingga ketika semakin kita menghayati la haula wala quwata illa billah, kita akan jauh dari sifat sombong, ujub, takabur, angkuh, congkak, dan akan selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir pagi petang, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan sampai kau biarkan aku ini bersandar kepada diriku sendiri. Jangan sampai aku tuh gak butuh pertolonganmu, meskipun cuman sekejap mata. Kalau sekejap mata saja Allah gak tolong kita, hancur akhirat kita. Kita bisa hidup pertolongan dari Allah. Lihat apa di Turki Pak, ribuan orang mati, bangunan tinggi roboh. Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mau mati kita detik ini. Kalau Allah mau hancur rumah kita saat detik ini. Kalau Allah mau hancur semua yang kita miliki detik ini. Ya. Tapi Allah menolong kita, Allah menjaga, melindungi kita. Ini maksud la haula wala quwata illa billah. Zada Nasai, Imam Nasai menambahkan wala malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada ya tempat berlindung
dari Allah, dari azab Allah, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keunikan. Kalau kita kabur dari preman, misalnya preman ada di satu jalan, kita akan kabur untuk menjauhi jalan tersebut. Tapi ketika sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat paling aman. Ketika kita berlari dari Allah, jalan terbaik adalah kembali kepada Allah. Kalau kita sama preman, ya mau kabur, ya malah menuju dia, malah bengap kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka jalan untuk berlindung dari azab Allah hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, At-Taubah 118, dikisahkan 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, didiamkan oleh Nabi, dihajar, diboikot oleh Nabi dan para sahabat 50 hari. Ya, sampai mereka merasa sesak, itu bumi yang luas menjadi sesak. Sampai mereka mengira tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah. Dan saya beberapa kali dapat momen, Pak, ketika kita tuh bersandar betul sama Allah, Allah tolong di situ. Ketika segala upaya ikhtiar lain itu seperti tidak ada berguna kalau nggak Allah tolong. Kadang kita ini masih hati kita berharap kepada dokter ketika sedang sakit, sama obat ketika sedang sakit, sama teman yang menolong. Tapi ada satu momen tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah ini menjadi last option dalam hidup kita. Ya enggak, nolong sini, minta tolong sini, minta tolong situ. Enggak ada yang nolong, baru ya Allah. Ya, sedangkan seharusnya Allah adalah tempat pertama kita memohon perlindungan. Wa'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu kepadamu. Ya, berlindung dari azabmu menuju ya ampunan dari dirimu. Ya. Apa arti simpanan surga? Terus kapan kita disunahkan membaca hauqalah ini? Ya, yang jelas keluar rumah, Pak, ya, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak tahu di jalan itu, Pak. Ada yang kecelakaan, meninggal, ya ada yang kecurian hartanya dan seterusnya. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita lanjutkan sambungan dari hadis ini, dan juga kita akan bahas tentang doa. Jadi zikir, kemudian bahas tentang doa, ya, bagaimana adab-adab berdoa dan bagaimana doa kita dikabulkan. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, apa hukum mengusap wajah ketika berdoa? Ya, amin. Ya, apakah itu haram ataukah itu boleh? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya kalau Allah memudahkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.